Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 21. Cerita dimulai. Di dalam pencerahan yang ia dapatkan, terlihat Soyun langsung teringat dengan apa yang ia alami selama ini. Ia pun bertanya-tanya batasan apa yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ketika pertama kali ia bertemu dengan Taisan, ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Taisan mampu mengalahkan seorang master hanya dengan 5 gerakan. Bahkan yang aku lihat kalau dia langsung mati meskipun Tuan Muda mengalahkannya hanya dengan tangan kosong. Siapa yang menyangka kalau kami telah berhasil mengalahkan para warrior keluarga Zhongli setelah mendengar arahan Tuan Muda. Itulah sebabnya aku bertanya-tanya siapa sebenarnya Tuan Muda. Sudah sangat jelas kalau dia telah berada di level yang sangat berbeda dengan kami, sehingga kami pun menyadari kalau kami begitu lemah apabila dibandingkan dengan dirinya. Ketika Soyun telah berada di dalam pencerahan, terlihat Taisan langsung berpaling meninggalkannya karena ia sama sekali tidak ingin mengganggunya. Namun Taisan langsung menghentikan langkah kakinya karena dia menyadari kalau Kyungwon telah memperhatikannya dari arah kejauhan. Lalu ia pun langsung memalingkan pandangannya kepada Kyungwon yang seakan-akan mengisyaratkan kepadanya kalau dia harus menjaga Soyun selama ia masih berada di dalam pencerahan. Melihat Taisan yang memandangnya, Kyungwon bergumam, "Seperti yang aku duga kalau Tuan Muda telah mengetahui kalau aku telah bersembunyi di tempat ini." Setelah kepergian Taisan, tanpa pikir panjang, Kyungwon langsung berlari menuju Soyun karena ia begitu khawatir kepadanya. Sesampainya di belakang Soyun, Kyungwon bergumam, "Sepertinya dia dalam kondisi yang sangat baik dan itu sudah membuatku merasa lega. Tetapi tetap saja kalau dia harus menyelesaikan pencerahan ini dengan aman. Yang aku tahu, jika seseorang dalam kondisi yang seperti ini telah terganggu, maka bisa dipastikan kalau dia akan mengalami penyimpangan ki." Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa matahari telah muncul di ufuk timur. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Soyun langsung membuka kedua matanya karena dia telah berhasil menyelesaikan pencerahannya. Sambil memandang kepada sebuah batu yang berada di hadapannya, Soyun bergumam, "Apakah ini adalah sebuah pencerahan, sesuatu yang hanya aku dengar selama ini dari perkataan orang-orang? Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau aku akan mengalami sesuatu yang sangat berharga seperti ini." Kemudian ia pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang setelah merasakan kehadiran orang lain yang berada di sekitarnya. Namun Soyun begitu heran ketika melihat Kyungwon yang telah berjaga tepat di belakangnya. Di saat itu Kyungwon telah menancapkan bilah pedangnya ke atas tanah yang menandakan kalau dia telah bersiap untuk melawan siapa saja apabila ada seseorang yang mencoba untuk mengganggu Soyun. Ketika Soyun ingin berjalan, tiba-tiba saja salah satu dari kakinya langsung menyentuh sebuah bekal yang dibawakan oleh Kyungwon. Mendengar suara itu, terlihat Kyungwon langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang untuk memastikan apa yang terjadi kepada Soyun. Dengan mata yang menghitam, Kyungwon berkata, "Soyun, aku tidak menyangka kalau kau telah berhasil mendapatkan pencerahanmu dan ini sangatlah luar biasa." Soyun pun bertanya mulai sejak kapan ia berada di tempat itu sampai kedua matanya menjadi hitam. Mendengar pertanyaan itu, Kyungwon berkata, "Yang aku lakukan hanyalah menjagamu karena aku tidak ingin ada seseorang yang mencoba untuk mengganggumu ketika kau mengalami pencerahan." Terlihat Soyun langsung terdiam, wajahnya menjadi merah ketika mendengar Kyungwon yang mengatakan itu. Kemudian Kyungwon langsung meminta kepada Soyun untuk membuka bekal itu karena ia mengetahui kalau Soyun sama sekali tidak ada memakan apapun. Kyungwon mengatakan meskipun makanannya sudah dingin, akan tetapi bekal itu masih layak untuk dimakan. Dengan wajah yang memerah, Soyun langsung mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kyungwon karena dia begitu perhatian kepadanya. Terlihat Kyungwon langsung tersenyum bahagia setelah melihat Soyun yang menunjukkan sisi feminimnya yang begitu langka. Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju aliansi martial Hubei. Taisan berkata, "Soyun, yang aku perhatikan, sepertinya kau telah berhasil menyelesaikan pencerahanmu dengan baik." Sontak Soyun sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Taisan langsung membahas masalah itu di hadapan mereka semua.
Sambil memberi hormat, Soyun berkata, "Wahai Tuan Muda, semua ini adalah karenamu, dan aku sangat berterima kasih karena Anda sudah memberikan sebuah bimbingan yang sangat hebat kepadaku." Taisan berkata, "Mengalami sebuah pencerahan ketika kau berada di luar sana sangatlah berbahaya. Jika kau mengalami penyimpangan energi Ki, maka sudah pasti kalau kau akan mendapatkan luka dalam yang sangat fatal. Bahkan bisa saja kau akan mati dalam kondisi yang sangat menggenaskan." Mendengar ocehan Taisan, Soyun pun mengatakan kalau dia akan mengingat semua itu dengan sebaik mungkin, dan juga ia berjanji tidak akan mengulanginya untuk yang kedua kalinya. Kemudian Taisan kembali berkata, "Tetapi karena di saat itu ada seseorang yang mencoba untuk menjagamu dengan setulus hati, maka aku pun membiarkan saja kau melakukan pencerahannya di tempat itu." Terlihat Soyun dan juga Kyungwon langsung melemparkan pandangan mereka masing-masing dengan wajah yang merona. Namun di antara mereka terlihat So-so langsung terdiam karena dia merasakan sebuah getaran cinta yang bergejolak di antara mereka berdua, sampai-sampai ia pun mendengar suara detakan jantung yang saling bersahutan. Melihat tingkah mereka, Taisan hanya tersenyum, lalu ia bergumam, "Akhirnya bajingan pengecut ini telah melakukan sesuatu yang sangat berguna terhadap seseorang yang ia sukai." Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya telah sampai pada wilayah provinsi Hubei, yang mana itu adalah sebuah kota yang bernama Yichang. Dengan rasa bahagianya, Huayun berkata, "Akhirnya kita telah sampai di kota ini, dan ini artinya kalau kita akan tidur di kasur yang lebih nyaman." Mendengar ocehan Huayun yang mengeluhkan tentang sakit pinggangnya, Huang Di berkata, "Ternyata bocah itu sangatlah manja, sampai-sampai ia selalu saja mengeluhkan sesuatu yang tidak berguna seperti ini." Namun tiba-tiba saja Taisan langsung melemparkan pandangannya ke arah samping karena ia merasakan kehadiran orang lain. Dan itu adalah seorang pria paruh baya yang langsung memberi hormat kepada Taisan yang seakan-akan kalau dia sudah menunggu kedatangannya. Lalu orang itu langsung menyampaikan sebuah laporan kepada Taisan dengan berbisik kepadanya secara langsung. Setelah menyampaikan laporannya, ia pun langsung pergi meninggalkan mereka semua karena ia sudah menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh seseorang kepadanya. Sambil menunjuk orang itu, Huayun berkata, "Wahai Tuan Muda, yang aku perhatikan sepertinya dia adalah salah satu dari orang-orang yang dikirim oleh Sekte Hao karena aku menyadari bagaimana pergerakan mereka." Taisan berkata, "Orang itu baru saja mengatakan kalau kapal yang membawa rombongan Harin sebentar lagi akan tiba. Jadi Soyun, aku memintamu untuk memberikan pengawalan selama dia berada di tempat ini." Terlihat Soyun sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Taisan akan mengizinkannya untuk bertemu dengan nona muda, sedangkan di saat ini ia telah ditugaskan untuk mengawalnya. Tepat di sampingnya, So-so berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda dengan sengaja melakukan ini agar Anda bisa bertemu dengan nona muda dengan cara yang seperti ini?" Taisan pun berkata, "Hal ini hanyalah kebetulan dan aku sama sekali tidak mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan Harin. Lagi pula sudah sangat lama kalian berdua tidak bertemu satu sama lain. Jadi gunakanlah kesempatan ini untuk bertemu dengan dirinya." Mendengar itu, So-so bergumam, "Jujur saja aku tidak menyangka kalau Tuan Muda telah menjadi seseorang yang sangat pengertian seperti ini kepada anggotanya." Mendapatkan kesempatan itu tanpa pikir panjang, Soyun langsung memberi hormat sembari mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Taisan. Cerita berpindah, terlihat Harin bersama para pelayannya dan juga rombongannya telah sampai pada sebuah dermaga yang berada pada pinggiran kota. Akan tetapi dengan sangat jelas terlihat kalau Harin sama sekali tidak bersemangat untuk mengikuti sebuah pertemuan yang diadakan oleh aliansi Martial Hubei. Sambil berjalan ia bergumam, "Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan Soyun. Jika saja dia ikut bersamaku, maka hal ini akan terasa sangatlah menyenangkan." Namun Soyun sangatlah terkejut ketika mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah memanggilnya dengan begitu lembut. Ternyata orang yang memanggilnya itu adalah Soyun. Di saat itu Soyun langsung bergegas dengan sangat cepat untuk menyambut kedatangannya karena dia sama sekali begitu rindu untuk bertemu dengan Harin. Seketika itu juga mereka berdua langsung berpelukan untuk melepaskan rasa rindu yang mereka pendam selama ini. Kemudian Harin berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak pernah membayangkan kalau kita akan bertemu di tempat ini. Tetapi apa yang kau lakukan di tempat yang sangat jauh seperti ini? Tetapi apakah kau tahu kalau aku telah datang ke tempat ini bersama orang-orang yang sangat canggung dan juga membosankan?" Terlihat Soyun hanya tersenyum karena dia sudah sangat lama tidak mendengar semua ocehan yang dikatakan oleh Harin.
Akan tetapi tiba-tiba saja mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar seorang lelaki yang berkata, "Wahai nona muda, siapa yang kau temui itu?" Ternyata lelaki itu adalah Hodin dan dia adalah putra tertua dari keluarga Shomun yang merupakan para bangsawan yang cukup terkenal. Hodin berkata, "Yang aku perhatikan sepertinya kalian berdua sudah mengenal satu sama lain, tetapi dari penampilannya dia bukanlah seorang bangsawan." Mendengar ocehannya yang begitu tinggi, Soyun bergumam, "Aku yakin kalau mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh nona muda." Dengan nada yang begitu tinggi, Harin berkata, "Kau tidak usah menghinanya karena dia adalah pengawalku dan juga teman dekatku." Sambil tertawa, Hodin berkata, "Bagaimana mungkin seorang pengawal bisa menjadi seorang teman? Tetapi mungkin inilah yang menjadikanmu sebagai seseorang yang rendah hati." Tetapi meskipun seperti itu, menjadi terlalu dekat dengan para bawahan akan membuat mereka menjadi tidak tahu diri dengan posisi mereka. Apakah kau tahu kalau seorang pengawal yang bepergian seorang diri hanya akan membuat tuannya sama sekali tidak terlindungi? Selain itu juga, yang aku lihat kalau dia begitu lemah dan juga tidak memiliki kekuatan apapun untuk menjagamu. Jadi aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa akan menjagamu dengan benar. Tanpa pikir panjang, Harin berkata, "Asal kau tahu dia berada di tempat ini karena aku yang sudah mengirimnya lebih dulu untuk memeriksa kota ini." Di saat itu, Harin berusaha untuk membela Soyun karena dia sama sekali tidak ingin membuat Soyun merasa terluka. Seketika itu juga, Soyun langsung teringat akan masa kecilnya ketika dia baru saja menghajar seorang anak laki-laki yang masih seusianya. Dengan kesalnya Soyun berkata, "Aku menghajarnya karena dia yang mengatakan apakah seorang wanita akan bisa mempelajari seni bela diri dan juga menjadi seorang warrior." Namun mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar para penjaga yang sedang mencari Harin. Lalu Harin berkata, "Akan lebih baik kalau kau bersembunyi terlebih dahulu karena aku yang akan mengatasi masalah ini dan juga membuat alasan kepada mereka. Lagi pula kau akan mendapatkan sebuah hukuman apabila mereka mengetahui kalau kau yang melakukan ini. Jadi bersembunyilah sekarang juga." Beberapa saat kemudian ketika hari sudah sore, terlihat mereka berdua telah berduduk santai tepat di hadapan kediaman mereka. Lalu Soyun berkata, "Wahai nona muda, apakah kau baik-baik saja? Karena yang aku lihat kalau kedua kakimu telah memar. Bagaimana mungkin kau mau melakukan sesuatu yang seperti ini hanya untuk menolongku sampai-sampai kau begitu rela mendapatkan sebuah hukuman yang seperti ini?" Harin pun berkata, "Kau tidak usah terlalu khawatir kepadaku karena ini sama sekali tidak sesakit seperti yang dilihat. Lagi pula aku dengan sengaja menerima hukuman ini agar kita bisa berteman selamanya." Di saat itu, Harin sama sekali tidak ingin kalau Soyun menjauhinya hanya karena ia mendapatkan sebuah hukuman dari para penjaga ataupun dari ayahnya. Soyun bergumam, "Sejak dari dulu, nona muda selalu saja melindungiku dari sesuatu yang mencoba untuk menyakitiku, sedangkan aku hanyalah seorang penjaga." Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka semua sangatlah terkejut ketika mendengar seseorang yang menyapa mereka semua. Sambil melambaikan tangan, Huayun berkata, "Saat ini tuan muda dalam perjalanan menuju sebuah tempat karena ada sesuatu yang harus ia urus di dekat sini. Tetapi kami semua langsung mampir ke dermaga setelah melihat nona muda yang telah sampai." Sontak, Harin sangatlah terkejut, wajahnya menjadi merah ketika melihat Taesan yang datang ke dermaga bersama para bawahannya. Di saat itu, ia sama sekali tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Taesan dalam situasi yang seperti ini. Namun Taesan sama sekali tidak memberikan sedikit senyuman kepada mereka karena yang ia lakukan saat itu adalah langsung melemparkan pandangannya kepada Hodin dengan tatapan mata yang begitu datar. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.